ketemu lagi dengan keluarga LS. Kali ini kita masih bersama dengan Pak Lila. Kita akan membahas bagaimana perawatan dari si anggrek-anggrek ini, Pak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di episode sebelumnya sudah melihat silangan-silangan dari Bapak yang sudah diregistrasi, keren dong Pak. Jadi bisa punya koleksi tanaman hias yang sudah terregistrasi di internasional. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pada kepo pengen beli Pak, nah kita sekarang bahas perawatan dari anggrek-anggrek ini Pak. Mereka ini maunya di udara seperti apa? Perawatannya lah Pak, sama metan-metannya itu gimana Pak? Ya, jadi kalau di anggrek itu yang penting kita tahu dulu dia cara hidupnya apa. Hati-hati ya, cara hidup, cara tumbuh beda ya. Cara hidup apa? Ini cara hidup epifit. Ada anggrek terestrial atau gampangnya anggrek tanah. Nah, itu medianya tanah. Nah, ini anggrek epifit, medianya bukan tanah. Membedakan anggrek epifit atau anggrek tanah, lihat akarnya. Kalau akarnya pejal seperti ini anggrek epifit. Pejal itu apa Pak? Pejal itu gilik gini loh. Jadi apa ya? Panjang-panjang. Ya. Panjang. Jadi kalau dilihat ini akar ya namanya ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya tuh ini loh. Enggak apa-apa dipotong gitu Pak? Enggak apa-apa. Ini loh akarnya. Ini bukan semuanya akar yang ini. Nah, ini kan ada jaringan spon, ada jaringan apa, ini ada jaringan filamen yang putih ini. Nah, itu. Jadi bedanya dengan anggrek tanah. Anggrek tanah seperti tanaman umum itu loh, akar serabut. Iya. Itu. Sedangkan kalau anggrek epifit akarnya akar pejal. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk anggrek-anggrek epifit ini, tapi dua-duanya bisa menghasilkan bunga kan Pak? Bisa. Bukan anggrek daun aja kan mereka? Enggak. Nah, kalau untuk si epifit ini pakai apa ini? Lumut? Nah, ada yang medianya macam-macam bisa dipakai ya. Jadi yang diperhatikan di perawatan anggrek, nomor satu perhatikan sinar masuk. Sinar masuknya berapa, sesuaikan dengan kebutuhan anggreknya berapa. Misalnya anggrek dendro minta 50%, berarti sinar masuknya 50%. Kalau anggrek bulan 25 ya kasih 25 supaya pertumbuhannya bisa optimal. Kalau misalnya kita bisa tahu dia kebutuhan untuk si cahayanya itu Pak, itu dari mana kita bisa tahu 25% ya, jenis-jenisnya? Di literatur bisa cari-cari di literatur, tanya yang tahu. Oh, berarti kalau misalnya teman-teman ada yang mau adopsi, lebih enak memang di Bapak ya? Ya jangan saya aja, enggak, maksudnya kalau Bapak kan dari sumbernya langsung, misalnya aku mau beli yang ini gitu kan. Pak, ini ya kebutuhan cahayanya berapa, kan Bapak bisa bantu jawab. Jadi misalnya dendro itu kan ada berapa section. Nah, dendro section yang ini butuh sinarnya berapa optimalnya, misalnya 50, nanti dendro yang ini misalnya 70 mau, nanti dendro yang section ini mintanya cuma 30. Nah, kan beda. Meskipun sama-sama dendronya. Nah, itu dia. Makanya Pak, karena kan kalau untuk anggrek ini agak susah menurut aku ya, karena tidak ada pengalaman. Kan aku jualan juga Pak. Kalau beli dari aku bingung nanti Pak. Kalau orang-orang tanya, itu pencahayaannya butuh berapa ya? Aku bingung jawab. Jadi mendingan nomor satu itu tadi. Beli dari sumbernya langsung. Jadi, cahaya atau sinar masuknya berapa? Disesuaikan. Kalau sudah, baru perawatan selanjutnya. Kalau media, ikuti tadi medianya. Kalau anggreknya epifit, ya media epifit. Nomor satu, dia banyak rongga. Poros. Ya, porus. Itu nomor satu. Porus ya, cari aja medianya yang apa. Misalnya yang porus dalamnya. Terus kemudian dia medianya cari yang tahan hancur. Tahan hancur itu apa Pak? Nggak cepat hancur medianya. Contohnya? Ya, misalnya kita pakai arengnya yang kayu-kayu yang keras, lengkeng, mahoni, kan tahan hancur lama. Dibandingin pakai kayu sengon. Full. Iya, kayu sengon kan cepat hancur. Nah, itu. Nah, tarik media yang gitu. Kemudian media-media yang pH-nya stabil. Contohnya? Contoh yang paling gampang, lihat aja di media itu cepat nggak berlumut. Kalau dia cepat berlumut, lumutnya tebel, yaitu media itu pH-nya kurang stabil. Oh, kalau lumut gampang tumbuh di situ malah medianya kurang stabil pH-nya? Iya, pH-nya cepet drop. Oh, gitu. Nah, jadi ambil atau pilih media-media yang seperti itu. Tapi kalau untuk media itu Pak tergantung sama satu daerah nggak sih Pak? Bisa.
bisa. Misalnya kayak di mana ya? Kita bilang lah di yang panas di mana ya? Dataran Di rendah, Surabaya misalnya ya, dataran panas, rendah, gitu kan. dataran rendah. Supaya kita nggak cepet nyiram atau apa, kita gunakan media yang nahan airnya lebih kuat. Oke. Gitu. Jadi misalnya areng sama pakis nahan mana? Ya jangan milih gitunya. Kalau areng ya tetap areng gitu ya. Jadi misalnya areng yang kita pakai. Nah, mau media yang nahan airnya kurang kuat, ya arengnya yang ukurannya gede-gede. Kalau yang nahan airnya supaya kuat, arengnya yang ukurannya kecil-kecil. Kan sudah beda menahan air. Gitu. Tapi kalau di mix gitu boleh nggak sih? Boleh aja. Boleh. Boleh aja. Oke. Nah Pak, kalau misalnya dari apa namanya metan tadi itu Pak, si areng dapat nutrisi dari mana ya? Ya enggak ada. Cenderung semua kita berikan nutrisinya. Oh, Ya. jadi untuk metan-metan unsur utamanya kan karbon kalau areng. Jadi metan yang mengandung nutrisi, kalau menurut Bapak nih, karena aku nggak paham Pak. Ya. Metan yang mengandung nutrisi itu apa sih Pak? Ya bisa dari bahan-bahan tertentu, misalnya yang ada tambahan nutrisi ya. Nah, misalnya pakai sphagnum moss, itu ada nutrisinya. Nah, terus kita gunakan lagi yang apa namanya moss hitam, moss kadaka, itu ada nutrisinya. Kecuali kalau di urai terlalu banyak, ya nutrisinya hilang, tinggal serap itu istilahnya. Ya, gitu. Tapi perlu difermentasi juga nggak? Kalau untuk anggrek-anggrek ini, metannya? Kalau yang sabut kelapa ya? Sabut kelapa fermentasi. Ya, sabut kelapa pun harus ada pilihan. Apa Sebaik, boleh bebas? Ya sebaiknya pakai kelapa tua. Pakai kelapa tua? Ya, kelapa yang tua. Kenapa Pak? Alasannya? Ya dia nggak cepat hancur. Oh. Seratnya lebih kuat. Jadi memang yang dicari itu yang tidak gampang hancur. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah ngomong anggrek dengan media metannya, di belakang saya kok ada tanpa metan ya Pak? Ya, nah ini misalnya anggrek ini ya, ini kebetulan anggrek panda. Nah, oh, yang panda itu ini? Ya, ditanam pakai media ya bisa. Tapi sudah banyak orang yang menerapkan menanam panda tanpa media. Udara? Ya, jadi sebetulnya medianya apa? Udara. Ini kebetulan ada pot aja sebagai pemanis ya. Saya di belakang itu banyak yang nggak ada potnya. Digantung-gantung aja gitu? Iya. Nah, ini memang bisa karena memang dia epifit. Bisa ditanam seperti ini. Nah, mau anggrek bulan, mau anggrek gendul ditanam seperti ini, bisa semua. Oh, gitu. Itu hasilnya gimana? Kalau saya bilang cenderung lebih bagus dibandingkan pakai media. Kenapa Pak? Alasannya? Media kan bisa rusak. Ya. Media bisa asam. Ada kadaluarsa. Ya, ada bisa asam juga ya, yaitu. Sedangkan yang ini kan enggak. Ini kan blong aja gitu ya Pak ya? Blong aja. Kalau kita mupuk serapannya juga lebih luas. Jadi nutrisinya itu ternyata bukan dari metan. Bukan. Oh. Cenderung kita berikan. Gitu ternyata ya, aku baru tahu. Kalau mau media yang dikasih metan, maksudnya media tanam yang diberi nutrisi juga ada. Gitu. Oke. Kalau untuk berarti ini teman-teman ya, kalau untuk jenis anggrek yang epifit itu bisa tanpa pot atau tanpa metan, digantung aja. Enak banget tuh sebenarnya. Tangan gak usah kotor-kotor ya kan, mungkin yang penyiramannya bagaimana disesuaikan. Disesuaikan dengan lingkungan. Misalnya ini di sini di Salatiga dataran sedang. Mungkin hari ini saya siram. Sebentar lagi dia kering. Bukan berarti saya nyiram lagi, nyiramnya besok aja. Gitu. Nah, mungkin naik lagi ke dataran tinggi, mungkin besok belum tentu nyiram, besok lusanya nyiram. Oh, disesuaikan. Ya. Oke. Lingkungannya gimana? Ininya mikroklimat di lokasinya gimana? Itu disesuaikan gitu. Oke. Sedangkan yang pakai media juga sama. Pakai media apa? Kalau misalnya pakai media yang menahan airnya kuat, jangan sering disiram, tunggu dia kering. Dalam catatan kering itu bukan berarti ininya layu, enggak ya. Masih aku, ini kering. Bukan cuma kering atasnya, ini kering semua. Baru kita melakukan penyiraman. Iya. Terus kalau misalnya kan ini kan ada metannya Pak. Iya. Bapak diganti-ganti metan nggak sih? Tergantung metannya. Kalau dia cepat rusak, ya sering ganti. Kalau diginiin ya Pak? Iya memang. Cuma kan tapi kan tidak semua konsumen mau terima akar seperti ini. Betul. Jadi kalau misalnya menggunakan media yang bagus tapi cepat rusak, ya berarti kita harus sering mengganti. Contohnya misalnya kita menggunakan media sekam bakar. Ya.
ada yang dibakar juga. Contohnya kaliandra, daun kaliandra. Nah, kaliandra ada yang dibakar, ada yang difermentasi macam-macam. Nah, itu bagus karena ada nutrisinya. Nah, ini media yang ada nutrisinya ya. Nah, itu bagus. Cuma cepat rusak. Dalam arti cepat hancur. Nah, berarti kita kalau pakai media itu hasilnya bagus, tapi sering mengganti. Kalau nggak diganti ya justru jelek gitu loh. Ya, jadi ada tambahan pekerjaan walaupun memang hasilnya bagus karena terdapat nutrisi di dalamnya. Seperti itu. Nah, terus dari media seperti itu, penyiraman yaitu tadi ya. Jadi penyiraman panduan utamanya adalah basah dan kering. Lihat lingkungannya gimana, cepat keringnya seberapa, kita nyiramnya seperti itu. Nah, setelah itu baru pemberian nutrisi. Pemberian pupuk. Nutrisi untuk anggrek ini apa, Pak? Nutrisi untuk anggrek ya mirip dengan tanaman-tanaman lain. Pakai misalnya pupuk, ya pupuk majemuk istilahnya. Pupuk yang sudah lengkap, makro, mikro harus ada. Ini. Nah, kalau ini sudah ada, mau diberi vitamin, boleh juga. Yang umum dipakai itu B1. B1-nya juga kalau cari gampangnya, pakai B1 yang sudah ada di pupuk. Jadi aja, nggak usah repot. Gitu. Nah, hindarkan pemakaian hormon-hormon pada tanaman anggrek. Sekarang banyak pupuk diberi hormon lebih cepat, nanti lebih gini, sebaiknya jangan. Kenapa, Pak? Risikonya terlalu besar. Oh, karena waktu itu aku pernah, Pak, katanya kalau untuk, kan ini kan si anggrek ini kan cepet gugur bunganya. Untuk menunggu dia lagi keluar bunga kan agak lama, Pak. Kalau orang kan karena suka anggrek ini karena bunga kan, cantik banget kan. Terus dipacu kan, iya, diolesin katanya biar dia cepat berbunga. Tapi itu memang ada. Ya ada, tapi tetap berisiko. Kenapa resiko, Pak? Ya, berisiko tanamannya itu betul-betul sehat enggak? Kalau mau dipacu lagi dia sehat enggak? Kalau enggak, atau kalau tanaman anggrek atau secara prinsipnya dia pertumbuhannya kan vegetatif generatif. Nah, vegetatif generatif ini berarti bunga. Ini jangan langsung, harusnya dia sudah masuk ke vegetatif, jangan langsung diubah ke generatif. Bisa aja tanaman itu tidak tahan. Jadi kayak dipaksa ya, Pak? Ya, bukan mati tapi justru stagnan. Jadi kayak dipaksa dia, dipaksa untuk terus kerja lo gitu. Jadi carilah pupuk-pupuk yang normal aja, pokoknya isinya lengkap, dah dipakai, terus manfaatkan limbah dapur. Itu pupuk yang bagus. Zaman saya kecil di perhimpunan anggrek itu dilatih untuk membuat atau memanfaatkan limbah dapur. Bahkan pupuknya dapat julukannya RVK. Pupuk RVK itu pupuk terbagus untuk anggrek, malah julukannya gitu. Apa itu, Pak? Bahasa Belanda. Restvangsekuchen. Apa aja isinya? Limbah dapur. Cucian beras, cucian ikan, cucian daging, air kelapa. Itu pupuk yang bagus. Untuk menyiram mereka? Iya. Boleh ke tanaman lain nggak selain anggrek? Boleh. Oh, ternyata benar. Nah, itu. Langsung zaman saya kecil pupuknya itu pupuk daun. Zaman saya kecil itu pupuk daun itu ketemunya cuma gandasil, pokon. Itu pun belinya sulit. Nah, sekarang online dia. Zaman dulu cari toko pertaniannya setengah mati. Jadi pupuknya mayoritas pakai pupuk-pupuk RVK tadi itu. Tapi kalau mau lihat hasil dengan sekarang nggak kalah. Bagus-bagus itu. Oke. Nah, cara pakainya sekarang ya. Ini cara pakai yang langsung ya. Jadi pupuk-pupuk limbah dapur itu, cucian beras, cucian ikan, cucian daging, itu ada darah-darahnya itu bagus. Ya. Ambil satu bagian, encerkan 10 bagian. Jangan langsung. Maksudnya gimana, Pak? Cucian beras, cucian pertama ya, ambil 1 gelas, tambahkan 10 gelas air. Oh. Kasihkan dia. Langsung, jangan disimpan. Kalau disimpan ada tekniknya lagi, nanti fermentasi segala. Ini yang langsung aja. Boleh dipakai tiap hari. Jadi aku biasanya, Pak, habis nyuci beras, aku ambil tuh yang pertama, cucian pertama, langsung aku siram-siramin. Iya, gitu. Oh, jangan dilangsungkan. Iya kan, harusnya campur lagi dengan 10 kan. Dulu, ditambahin. Kalau yang kalau mau digabung, kebetulan ada daging gitu, terus dicuci, gabung, tetap ambil satu, airnya 10. Bukan airnya 20 ya, tetap 10. Ya, 10. Oh, 2:10 sama 1 banding 10. Nah, itu terus nanti itu kan hasilnya sudah jadi nutrisi yang cukup lengkap. Dia biasanya itu kalau untuk pemakaian RVK itu dia lebih ke daun atau ke bunga, Om? Kena semua. Pak. Kena semua. Untuk semua itu nutrisi umum. Itu. Nah, boleh kalau itu tiap hari boleh. Boleh, kalau yang campuran tadi tiap hari boleh. Ya.
itu boleh dipakai. Nggak Tapi bikin lonyot tapi Pak? enggak akan lonjok. Nah, saya dulu makainya itu kok Tiap hari? tiap nyiraman? hari saya. Kalau punya air berasnya, kalau daging belum tentu tiap hari masak Iya. ya. Nah itu kemudian sekarang ingin apa? Ingin daunnya supaya hijau-hijau, Betul. bagus, tumbuh tunas itu gemuk-gemuk, menyenangkan ya. Heeh. Bunganya awet-awet, Heeh. nggak usah repot-repot. Air kelapa atau air degan itu. Agak mahal kalau itu Pak. Oh ya, air degan aja kok. Di sini berapa emangnya Pak? Ya beli degan satu kan 10.000. Tapi kan tanamannya banyak. Ya kan makainya enggak anu. Dicampur juga dia? Iya sama, 1 banding 10. Tetap dicampur. Semprotkan. Nah kalau yang ini jangan tiap hari. Kelapa tua apa kelapa muda? Degan, Nah, degan. yang bagus degan. Oh, degan. Ya. Degan kelapa muda Kelapa dong, muda. yang bisa dikerok itu Iya. loh. Nah itu seminggu sekali aja. Dia di spray aja. Ya kalau yang ini di spray aja, jangan terlalu basah. Berarti buat ke bunga sama ke daun. Iya. Karena untuk mencari Iya. Itunya Ya. kan. Nah itu, Aku dapat nah, ilmu baru. itu kita istilahnya menyemprot dengan menggunakan hormon. Kalau tadi saya sarankan jangan pakai hormon ya. Nah Iya. ini kita pakai hormon, tapi di sini hormonnya alami. Alami. Di dalam air degan itu ada sitokininnya, sitokinin alami, kita sebutnya kinotin. Nah itu kita kasih kinotin. Nanti daunnya kan hijau-hijau bagus. Oke. Itu. Teman-teman gimana? Seneng nggak dapat ilmu tambahan ilmu lagi dari Pak Lila? Jadi kalau apa namanya? Aku tadi ngobrol panjang lebar nih sama Pak Lila, gila ilmunya keren banget. Aku dapat banyak tambahan ilmu dan apa nih? Udah cukup di sini kita untuk Kalau anggrek ada musuh alaminya nggak sih Pak? Hama? oh atau- iya. Pasti. Gak ada yang gak ada musuh alami. Apa sih Pak Pasti musuhnya anggrek itu biasanya apa Pak? ada. Ya kalau dari hama, dari sisi hama itu ya pasti ada ulat, ada apa namanya? Belalang sama siput, aja. ya belalang atau apa gitu. Terus ada kumbang. Nah, itu. Oh. Pencegahan atau ada kalau dia terkena pengobatan nggak? Ya kalau sudah kena disesuaikan dengan siapa yang nyerang. Kalau siput yang nyerang berarti kita menggunakan kalau ini secara kimia ya. Secara kimia kita menggunakan molluscasida atau molluscida. Kalau terserang serangga kita gunakan insektisida. Kalau terserang tungau atau akarina gunakan akarisida. Mereknya nggak tahu. Ulat? Kalau Cari ulat, di toko. Mereknya apa? Ulat, Pokoknya kelompoknya itu. ulat serangga jatuhnya. Kalau ulat serangga. Oh, jadi kita lihat dulu. Nah, kalau misalnya pencegahan, Pak, kan kalau itu kalau udah kena, kalau Iya. supaya kan udah cantik nih tanamannya Iya. kita rawat cantik-cantik, daunnya udah bagus gitu. Untuk pencegahan nih kan kita nggak tahu dia akan terserangnya oleh siput kah, oleh ulat kah, oleh Ya, apakah? kebersihan nomor 1. Hah? Kebersihan kebun nomor 1. Oh, Ya, terus pencegahan serangga atau apa? Ya terpaksa dindingnya dianu. di paranet juga ya? Ya, bukan anu insect net harusnya. Insect net apa? Ya, ini kan namanya shading net. Heeh. Biasa orang-orang nyebutnya paranet itu salah ya. Ini nyebutnya shading net. Oh iya sini. Mereknya macam-macam, salah satunya paranet. Oh. Nah, terus ada insect atau screen net. Nah, itu untuk ini shading net tujuannya untuk mencegah sinar matahari. Kemudian ada insect net atau screen net tujuannya untuk mencegah serangga. Ada lagi. Ya, ternyata. beda-beda semua. Orang-orang sering-sering Paranet. dicampur semua. Iya, orang-orang bilang- paranet ya salah. Termasuk saya, paranet saya tahunya Pak. Jadi Nah, terus ada. paranetnya berapa, persennya berapa, ya itu tadi disesuaikan kebutuhan tanamannya berapa. Agak repot juga Supaya sebenarnya Pak. pertumbuhannya optimal. Agak repot juga Pak. Iya. Karena misalnya aku punya lahan kan kecil, Mm-mm. tanamannya beda-beda Campur-campur. nih. Nah, itu repot. Nah, yang satu minta 25, satu minta 30, Ya. satu minta 100, agak merepotkan. Ya. Nah, kalau Bapak kan di atasnya Pak, setelah apa tadi seed net, Shading net. shading net Ya. ini di atasnya pakai plastik ya Pak? Ya, pakai plastik atau bisa bahan lain tujuannya untuk mencegah hujan. Kalau shading net untuk mencegah sinar matahari, Heeh, yang di atasnya lagi mencegah ada hujan. untuk mencegah hujan. Emang kalau kena hujan nggak boleh Pak? Anggrek-anggrek tertentu atau anggrek-anggrek produksi-produksi baru cenderung lebih peka. Oh. Jadi terpaksa kita hindarkan dari hujan. Pak Lila, kalau misalnya tadi kan Pak Lila melarang untuk membuat hormon-hormon yang itu kan ya. Tapi aku mau kepo boleh nggak sih? Ya boleh aja. Boleh tahu nggak rahasia? Karena aku tahu nih ya, Pak Lila ini dulu terkenal loh di Trubus, hits banget di zamannya dulu ya, Pak Lila ini pernah ada di Trubus, segala macam diincar lah sama orang-orang ya. Nah,
untuk hormon yang tadi untuk menambah si bunganya cepat keluar Pak, boleh tahu nggak ilmunya? Ya, itu gini ya. Jadi hormon itu kan ada 5 macam. Salah satu yang kita ambil tuh hormon yang sitokinin. Itu biasanya kita kenal sebagai salah satunya fungsinya untuk menumbuhkan tunas samping. Iya. Ya, ada tunas utama, ada tunas samping atau tunas lateral. Nah, itu di mana ada batang, pasti bisa kita keluarkan tunasnya. Ya. Nah, anggrek bulan contohnya ya. Kalau anggrek dendro ini batang. Atau kadang-kadang kita nyebutnya bukan nggak boleh batang ya, kita nyebutnya kayak gini ini kita nyebutnya bukan batang, kita nyebutnya pasti udobu ya. Umbi palsu. Umbi palsu. Iya. Nah, kalau ini tangkai bunga, ini kan batang. Iya. Modifikasi dari batang. Pada tangkai bunga ini ada node dan ada internode. Ini node, ini internode. Ini buku, ini ruas. Ini node, ini Ya. internode. Ya. Atau ini buku, ini ruas. Nah, pada node atau pada buku pasti ada mata tunas, pasti. Ini. Ya. Ini ya Pak? Ya. Saya ambil ini. Yang ada kayak gini. Sama tangkai bunga enggak potongan, ada enggak? Ambilin di sana. Di bawah. Nah, ini apa namanya? Node ini kan dia tidak aktif. Nah, sekarang kita aktifkan. Secara paksa? Secara paksa. Diaktifkan. Tapi ini boleh dilakukan? Gunting silet sama ini yang ada contohnya nih, kayak gini. Nah, kalau bunga sudah rontok, ya toh, bunga sudah rontok, ininya kan masih bagus, hijau. Nah, ini bisa kita paksa untuk keluar. Nah, keluarnya apa? Sebetulnya resep hormon yang dibuat itu untuk menghasilkan tunas anakan. Tapi kalau gagal, dia akan mengeluarkan tangkai bunga. Itu. Ya. Jadi ini misalnya gini ya, ini sudah habis ya bunganya ya. Ya, ini misalnya bunga sudah habis. Ini kita bisa paksa keluar. Atau tanaman rusak. Ya. Ini tanaman rusak. Busuk kena apa gitu ya. Nah, rusak kan? Ya, ini daun cuma ada, kadang tinggal satu, kadang malah daunnya nggak ada sama sekali. Di sini ini masih ada tunas di bawah ini. Iya. Sepanjang ini akar ini masih bagus, bisa dipaksa keluarkan tunas pengganti. Ya kan tanamannya nggak mati status. Iya. Nah itu. Nah ini dengan bantuan zat PT atau hormon. Nah hormonnya Gitu. itu. Nah hormonnya gampang buatnya, cari aja. Kalau beli cari aja BAP, bensil aminopurin. Ya itu beli itu, terus kalau misalnya mau dibentuk pasta ya cari aja lanolin. Ya, lanolin itu atau julukannya apa, istilahnya lemak bulu domba ya. Nah pakai itu, kemudian cari pelarutnya juga. Pelarutnya yang benar itu pakailah asam sianida, tapi kalau nggak ada pakai asam yang lain bisa. Salah satu yang paling gampang yang pernah saya coba dan hasilnya juga bagus, semua pasti punya kendaraan kan ya. Air aki. Itu nasan sulfat ya. Oh, nah, sekarang asam kita apa ya? Kita beli apa namanya BAP. Kita beli BAP yang kalau bisa yang murni, yang bagus. BAP tadi apa Pak, pelan-pelan? Bensil aminopurin. Bensil aminopurin. Ya. Oke. Nah, itu kelompok dari sitokinin. Ya. Nah, kita ambil 200 mg. BAP-nya. Ya. Kalau kita beli 1 gram berarti itu dibagi 5. Iya. Ya toh. Nah, terus kita ambil lanolinnya. Beli lanolin 1 kilo, ambil 200 gram. Dikit ya. Lanolin nggak punya, sulit-sulitnya carinya ganti vaselin. Vaselin. Ya, kalau ganti vaselin nggak ketemu, cari aja apa namanya di supermarket atau Citra. itu Lotion ini, kan, ya, lotion kan? yang bahannya vaselin ya itu. Nah, sekarang ini diencerkan dulu. BAP-nya diencerkan menggunakan yang benar, yang bagus ya, gunakan asam KCN atau KCN yang sering saya pakai ya, kalium sianida. Mahal tapi ya. Nah, itu satu normal. Nggak ketemu-ketemunya ambil aja air aki. Ya, sedikit ya, itu cuma berapa tetes. Jadi 200 mg tambah itu berapa tetes diaduk sampai dia bening.
Kalau sudah bening, lanolinnya tadi dihangatkan, bukan dipanaskan ya. Dihangatkan, dia mulai cair, gabungkan, aduk terus. Nah, terus pindah ke botol-botol kecil. Ya, nah udah siap dipakai. Kalau nggak mau botol kecil ya botol besar ya silahkan. Pokoknya itu sudah jadi didinginkan lagi, dia mengeras lagi seperti pasta lagi, sudah bisa dipakai. Simpan di tempat yang gelap dan sejuk. Ada proses berapa lama nggak disimpannya, Pak? Saya kalau menggunakan lanolin dan menggunakan BAP yang murni, saya pernah tes sampai 5 tahun aman. Enggak, maksudnya waktu setelah selesai kita buat, disimpan dulu nggak kayak difermentasi gitu di? Oh, enggak, langsung. Boleh langsung. Pokoknya dia sudah dingin boleh diterapkan. Oke. Jadi cara penerapannya Pak di tanaman? Tinggal diolesin. Lupa ya tadi ya. Ya, penerapan tadi yang hormon yang kita buat itu, menerapkannya. Nah, ini kan ada internode, ini ada node ya. Nah, di node ini ada seludangnya, pelindung untuk mata tunas. Nah, sebaiknya waktu penerapan ini dilepas dulu seludangnya. Entah alatnya apa ya, ini dibuka. Ini mata tunasnya. Ya. Nah, di mata tunas ini yang kita olesin dengan hormon. Sudah cukup. Hormon yang kita bikin tadi. Ya. Oke. Nanti setelah berapa saat ini akan membengkak gitu ya. Nah, itu tanda berhasil. Iya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman begitu gampang banget ya penjelasan dari Pak Lila, walaupun ilmunya yang kita dapat ilmunya sangat luar biasa, tapi secara penjelasan dari Pak Lila itu sangat gampang untuk kita pahami, kita mengerti. Nah, buat teman-teman yang pengen adopsi anggrek atau mulai pengen mengoleksi anggrek, Om, ada nggak sih tips and trick dalam pemilihan anggrek? Ya, pertama harus ada ID ya, jenisnya apa, ID-nya apa. Ya. Kalau bisa lebih rinci lagi sampai ke varietas ya, varietat. Nah, tapi seenggak-enggaknya pilihlah anggrek-anggrek yang produktif. Memang tanaman itu produksinya tinggi atau produktif ya. Kalau ada tanaman kemampuan bunganya sedikit, ya sebaiknya dihindarkan ya. Nah, biasanya contohnya ya, kalau kita grading ya, grading di anggrek bulan, contohnya daun 4 sampai 6 lembar, yang dilihat daun besar, yang daun bibit nggak dilihat ya. Harus bunga pertama. Nah, kalau sampai daun 10 belum bunga atau baru bunga pertama, itu kurang produktif. Itu ya. Jadi kita cari tanaman-tanaman yang memang produktif supaya rajin berbunga. Itu. Jadi cara memilih yang produktif itu kita tahunya dari nomor 1 ya pasti ID. Dari ID. Iya, dari produktif ID. Kalau lebih rinci lagi ya dibuat oleh siapa. Jadi teman-teman, simpelnya udahlah WhatsApp aja langsung ke sini. Beli dari sini aja, sekalian bisa ditanya-tanya ya, bisa komunikasi lah untuk yang pengen ditanyakan. Gitu. Nah, satu lagi Om, pertanyaan aku sebelum kita mengakhiri kuliah pagi kita kali ini. Ya, aku yang belajar sama Pak Lila. Jadi kalau untuk si metan, kita balik lagi sedikit ke metan. Metan itu ada sphagnum moss, ada satu lagi yang suka dibanding-bandingin itu. Ya, ada moss hitam atau moss kadaka. Bagusan mana sih, Pak? Sebetulnya nggak boleh dibandingkan ya. Kayak tadi ya, areng diadu pakis nggak boleh. Jadi ya, kalau sphagnum ya adulah dengan sphagnum. Gitulah. Sphagnum itu kan ada beberapa spesies. Jenisnya itu sphagnum, spesiesnya apa kan macam-macam. Nah, itu ada yang dari New Zealand, ada yang dari Chili, ada yang dari Cina. Indonesia sendiri juga ada, yang bagus-bagus juga ada. Nah, ambil yang serat-seratnya itu panjang. Terus yang daya tahan kehancurannya panjang. Jadi jangan yang cepat hancur. Kalau cepat hancur ya tadi kuncinya cepat diganti. Itu. Jadi kalau pakai sphagnum ya pilih yang seperti itu, tahan hancur ya. Nah, kalau pakai moss kadaka, moss hitam, cari yang seratnya panjang-panjang. Jangan yang seratnya pendek-pendek dan cepat hancur. Itu kuncinya. Pak Lila, jadi kalau untuk si sphagnum moss kita bandingkan dengan si lumut hitam itu nggak bisa dibandingkan. Bukan lumut ya. Akar kadaka. Akar kadaka itu nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa. Jadi kalau mau dibandingkan pun dengan sejenisnya dia. Ya, sejenis. Jadi kalau sphagnum ya dibandingkan dengan sphagnum. Karena sphagnum itu kan ada berapa spesies. Ada yang serat panjang, ada yang serat pendek. Nah,
dari mana. Kita mengenalnya yang import itu dari New Zealand, dari Chili, dari Cina. Di lokal pun juga ada. Nah, cari aja yang bagus ya, cari aja yang seratnya panjang, yang daya tahan airnya kuat. Oke. Gitu. Untuk sphagnum moss. Nah, kalau untuk yang kadaka tadi? Kalau yang kadaka juga sama, atau moss hitam ya, akar kadaka. Nah, itu pilih aja yang seratnya panjang-panjang, jangan yang pendek-pendek yang cepat hancur. Tetap yang panjang-panjang. Ya. Oke. Pilih yang itu. Oke. Jadi begitu teman-teman ya, untuk part 2 kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti insya Allah jika ada umur panjang, rezeki, kita akan ketemu lagi dengan Pak Lila. Kita ngobrol lebih banyak lagi. Dan tadi kita juga tayangan-tayangan pada saat kita berkunjung silaturahmi ke tempatnya Pak Lila, kita ada insert gambar-gambar video bunga-bunga yang anggrek yang sedang berbunga. Cakep-cakep banget, tapi memang ada beberapa item yang not for sale ya Pak ya, karena memang mau dijadikan untuk silangan, untuk disilangkan kembali untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang lebih cakep-cakep lagi. Tapi kalau mau nanya-nanya yang siap untuk dijual apa aja boleh ya Pak? Siap, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.